Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja teman-teman ya, tanpa berlama-lama, sesuai dengan judul video yaitu tentang bagaimana caranya membuat kurungan ratu. Ya, di sini kurungan ratu yang saya maksud adalah kurungan ratu lebah apis serena atau tawon glodok ya. Oke, sebelum saya lanjutkan bagaimana cara membuatnya, terlebih dahulu saya sampaikan bahan-bahannya supaya informasinya lebih lengkap teman ya. Ya, kalau ada yang belum lengkap atau nanti ada kesalahan dalam saya membawakannya ya saya mohon maaf ya, namanya manusia tentu saja tidak luput dari yang namanya salah dan kekeliruan ya. Oke, langsung saja untuk yang dua ini teman-teman, bahan lebarnya seperti ini untuk yang hitam ini waring atau jaring. Ini juga yang hijau bahan lebarnya seperti ini teman. Ini kemudian yang ini bahan besarnya seperti ini. Nah ini kawat streamin seperti kawat parabola teman-teman ya. Kemudian bahan selanjutnya ini adalah tutup botol air mineral. Nah ini yang sudah saya potong bagian kepalanya seperti ini. Nah ini, dan ini adalah lingkaran yang ada di sini. Ini kita potong juga ya, seperti ini kan biasanya. Ini kita potong juga, fungsinya nanti untuk memudahkan kita dalam mengikatnya, karena saya menggunakan metode tali ikat. Dan kemudian ini adalah kawat tembaga yang saya dapat dari kabel listrik yang saya kupas bagian dalamnya. Seperti ini teman. Ini tentunya tidak harus menggunakan ini, juga bisa teman ya. Bisa juga menggunakan tali kawat yang untuk bangunan itu, tali besi itu. Dan bahan-bahan di sini semua tidak harus menggunakan bahan atau cara yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya ide atau mungkin cara yang lain atau yang sejenisnya seperti ini ya, teman-teman boleh menggunakan bahan dan metode yang lain. Ini saya sampaikan hanya menurut pengalaman dan cara saya, karena para peternak lebah itu mempunyai metode dan caranya masing-masing. Jadi nanti terserah teman-teman, bebas menentukan mau mengikuti atau metode yang mana, itu hak teman-teman semua. Yang menurut teman-teman barangkali lebih pas atau lebih sreg ya. Oke, langsung saja. Di sini dua kurungan ratu yang ini tidak akan saya praktekkan cara membuatnya, karena saya yakin teman-teman bisa memahami lah ya. Ini kan caranya mudah sekali ini. Dari bahan yang pertama yang besar-besar tadi tinggal dipotong dan dijahit seperti ini teman ya. Nah, seperti ini dijahit. Kemudian nanti ratu lebahnya bisa dimasukkan ke sini, kemudian diikat. Nah, ini yang saya akan praktekkan adalah yang dua ini teman ya. Nah, ini sejenis ini. Cuman saya udah punya dua ini sejenis. Oke, langsung saja saya praktekkan yang satu ini teman ya. Caranya, kalau untuk ukuran lebar dan panjang ini ya tergantung selera teman-teman lah, tidak ditentukan ya, bebas mau ukuran seberapa lebar dan panjangnya. Oke, untuk yang ini teman, ini caranya seperti ini. Kalau saya rapatkan dulu yang bagian ininya. Kalau langsung kita tutup bagian ujung, dikhawatirkan nanti yang bagian sini masih ada celah, yang dikhawatirkan nanti ratu lebah bisa lolos. Jadi saya lipat dulu yang bagian pinggirannya ini supaya lebih safety atau lebih aman lah ya, supaya ini satu lapis saja sudah cukup ini. Oke, sudah seperti ini. Baru bagian sininya kita bentuk, kita tutup. Saya sarankan buat teman-teman yang barangkali punya ide untuk pembuatan ini kurungan ratu lebih baik atau lebih bagus ya, buatlah yang lebih bagus daripada saya teman ya.
karena ini kan saya hanya sekedar memberikan contoh saja. Oke, nah udah selesai. Ini di sini udah tertutup rapi, sini juga sudah tertutup rapi. Nah ini selesai satu. Dan untuk bagian atasnya sini terserah teman-teman mau menutup menggunakan apa. Cuman kalau saya biasanya setelah ratu lebah masuk, saya langsung tutup seperti ini, saya lipat seperti ini. Nah seperti ini, udah selesai seperti ini. Oke, yang satu ini udah selesai teman ya. Kemudian yang satu ini lagi teman, ini bisa kita masukkan lewat sini dan juga bisa kita masukkan lewat sini, ini ya. Oke, kita langsung praktekkan yang satu ini. Ini caranya cukup mudah sekali teman. Ini, nah ini ya. Kalau ini saya tidak perlu ini ya, tidak perlu melipat bagian ininya, karena ini nanti antara sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini akan terikat semua, jadi lebih aman dan kuat. Yang penting antara ini dan ini tidak terlalu press, ini dan ini tidak terlalu press, jadi masih ada sisa lipatannya, jadi akan membuatnya lebih aman. Oke, seperti ini. Nah ini kan masih ada sisa lipatannya teman, ini kan. Oke, kemudian kita rapikan. Setelah itu, nah di sini kan ada dua ini ya man ya, ada dua apalah ini namanya, ini kayak len apa list ini. Nah ini nanti kan kalau kita lihat seperti ini, kalau kita perhatikan ini kan ada dua kawat ini. Jadi yang bagian atas ini kita tekuk-tekuk dulu ya, untuk memudahkan kita mengikatnya. Nah ini yang bagian ini dekat tutupnya ini kita ikat, kita tekuk-tekuk dulu ini. Kalau saya menggunakan metode tidak mengurung ratu teman-teman ya. Jadi maksudnya setelah saya dapatkan lebahnya dari alam liar atau dari sarang aslinya, setelah saya pindahkan ke kota budidaya, itu saya menggunakan metode langsung lepas ratunya, jadi saya tidak mengurung. Nah barangkali dengan menggunakan kurungan lebah yang seperti ini, untuk teman-teman yang menggunakan metode pengurungan lebah, barangkali ini bisa lebih bagus lagi ya ini ya, karena ini ada ruangan yang cukup lebar dan besar, jadi membuat sang ratu lebih nyaman daripada menggunakan ini seperti ini nih. Kalau ini untuk mengurung ratu, sepertinya ratu kurang nyaman ini. Oke, langsung saja kita ikat ini, langsung diikatkan saja seperti ini. Kalau ada yang punya ide cara ini menempelkannya kawat ini di tutup botolnya ini ya boleh ya. Barangkali ada yang mau menggunakan lem atau isolasi, bebas teman-teman menggunakan cara apa. Karena saya sendiri kalau ada cara yang lebih bagus ya saya akan pindah ke cara yang lebih bagus juga. Namanya ilmu pengetahuan dan peternakan lebah madu itu kan semakin lama semakin berkembang, dan semakin lama semakin banyak ide-ide yang lebih bagus lagi. Oke, kita rapikan. Kemudian yang bagian bawahnya juga sama, kita tekuk-tekuk dulu ini. Sebenarnya kalau menurut saya nih teman-teman ya, menurut saya pribadi nih, tujuan mengurung ratu itu
bukannya supaya lebah tidak kabur teman-teman ya. Kalau lebah kabur menurut saya itu ya udah resiko ya. Kalau menurut saya pengurungan ratu itu adalah untuk memudahkan kita mengendalikan koloni lebah ketika kita memindahkan koloninya. Seperti itu kalau menurut analisa pribadi saya sih. Kalau saya jiwanya jiwa pemburu lebah, kalau seandainya lebah ternak saya itu kabur, ya saya nyari lagi, karena sifatnya kan lebah itu kan ya binatang atau hewan liar lah ya, jadi dia itu mempunyai insting tersendiri. Jadi kita tidak mungkin mau memberi tulisan peringatan di pintu kotak budidayanya itu misalkan lebah dilarang kabur atau gimana. Jadi ya nggak ada jaminan untuk lebah Apis cerana ini akan tinggal selamanya di dalam kotak. Oke, yang satu sisi udah selesai nih ya teman-teman. Kita lanjut ke sisi yang kedua. Jadi ini kita sambil sharing dan ngobrol-ngobrol pengalaman tentang dunia peternakan madu lebah. Barangkali ada teman-teman yang punya pengalaman lain, mari silahkan berbagi dengan saya, dengan teman-teman yang lain dengan cara menuliskan di kolom komentar teman ya. Ini caranya sama dengan yang ini tadi teman ya. Kita tekuk-tekuk terlebih dahulu bagian atasnya. Nah ini. Sedikit informasi barangkali kepada teman-teman yang baru melihat video saya ini, bahwasanya saya ini pecinta lebah madu jenis apa saja saya senang, seperti lebah Apis dorsata atau tawon gong, dan juga jenis lebah Apis cerana atau tawon glodok, dan juga jenis lebah Apis trigona atau kelanceng. Dan saya juga suka lebah madu jenis Apis florea. Dan keempat-empat jenis lebah madu itu sudah ada semuanya di dalam video saya. Teman-teman yang barangkali baru melihat video saya ini bisa cek semua video-video saya dari yang terdahulu atau yang pertama sampai yang terbaru ini. Semuanya sudah ada di dalam video-video saya. Kalau barangkali ada jenis lebah madu yang terbaru ya tolong saya dikabari, karena saya ini sangat hobi dan cinta kepada jenis lebah madu, karena itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia teman ya. Oke, ini yang pertama sudah talinya, ini yang sisi sebelah sini. Kemudian yang kedua ini sama, kita tekuk-tekuk dulu. Ini kan kelihatan kenceng teman ya, walaupun sisinya tidak kita lipat dulu ini karena kanan kiri sudah terikat ini ya. Kalau ini nutupnya kalau sudah ada ratunya, kalau belum ada ya kayak gini bentuknya. Oke, cukup simpel dan mudah, karena setahu saya di daerah saya ini belum ada yang jualan kurungan ratu. Biasanya itu bentuknya seperti itu ya, apa ya, dari bahan plastik itu. Nah sebenarnya untuk membuat kurungan ratu ini dengan cara kita tersendiri juga bisa lah, nggak perlu kita repot-repot beli, karena bahan-bahannya juga ini cukup mudah didapat dan caranya juga cukup mudah. Yang penting kita tetap semangat dalam berkarya, itulah intinya teman-teman ya. Oke, dah selesai, udah jadi teman ya, tinggal merapikan saja. Untuk ukuran ini ya bebas teman-teman mau panjangnya seberapa, yang penting kuat dan aman. Kemudian setelah
ini jadi biasanya tuh kalau yang menggunakan metode pengurungan ratu itu dikasih tali seperti ini kan. Jadi biasanya kan ini diikatkan di dekat sarang lebahnya itu. Ada juga yang metode menggunakan sistem potong sayap ratu atau ikat ratu atau kurungan ratu, ya itu barangkali metode para peternak yang lain teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan metode apa saja yang menurut teman lebih serak. Kalau saya menggunakan metode tanpa mengurung ratu. Oke teman-teman semua, ini sudah selesai semua. Ini juga sudah selesai. Ini selesai semua pembahasan, mulai dari bahan-bahannya, cara membuatnya, dan sedikit informasi dari saya. Barangkali ada kekurangannya ya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.